Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berjumpa kembali dengan channel penulis Gunung ID, sebuah channel khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Nah, teman-teman, pernahkah Anda membaca sebuah cerita di mana satu tokoh cerita mati, kemudian ceritanya justru semakin menarik? Atau di lain sisi, pernahkah Anda membaca atau menonton sebuah film di mana tokoh cerita mati, justru ceritanya pun ikut mati, tidak ada yang menarik setelah itu? Nah, saya hari ini akan mengajak kalian untuk membahas bagaimana membunuh karakter cerita atau tokoh dalam cerita untuk menghasilkan cerita yang jauh lebih baik, jauh lebih menarik untuk dituturkan kembali. Apa saja yang harus diperhitungkan, apa tujuan pembunuhan tersebut, dan bagaimana melakukannya dengan baik. Mari kita lihat apa saja yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Membunuh karakter tokoh dalam sebuah novel tidak bisa dilakukan sembarangan. Sebagai penulis, ada berbagai hal penting yang harus Anda pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membunuh salah satu karakter tokoh cerita. Tanpa alasan yang tepat, mematikan karakter dalam cerita justru akan membuat keseluruhan cerita menjadi cacat. Nah, ini ada yang harus dipertimbangkan dengan baik. Bagaimana kemudian seseorang memutuskan untuk menghilangkan salah satu tokoh cerita dengan jalan dibunuh, dihilangkan atau diapakan saja, yang penting dia tidak lagi eksis di dalam cerita. Nah, untuk melakukan hal ini dibutuhkan beberapa teknis yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Karena ketika dilakukan secara sembarangan, ruh ceritanya sendiri bisa menjadi hilang. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, membunuh karakter setidaknya memiliki 5 pertimbangan. Ada 2 pertimbangan yang tidak bisa Anda lakukan karena alasannya. Nah, apa saja alasan yang tidak dibenarkan? Kita mulai dari alasan yang tidak dibenarkan untuk membunuh seorang tokoh dalam cerita. Mari kita lihat. Jangan pernah membunuh tokoh dalam cerita yang kamu tulis, yang Anda tulis, hanya karena 2 alasan ini. Yang pertama, hanya supaya pembaca menjadi sedih. Yang kedua, hanya supaya pembaca merasa kaget atau surprise. Nah, beberapa penulis melakukan cara-cara yang mendorong sesuatu kadang terlalu jauh untuk membuat pembaca merasa sedih sampai kesan pada sedihnya, atau untuk membuat pembaca merasa kaget, terkejut dengan cerita. Mereka justru membunuh karakter-karakter yang sebenarnya dalam cerita itu sangat sayang untuk dibunuh karena dia menghidupkan alur cerita. Nah, ini yang harus Anda waspadai ketika memutuskan untuk mengambil sebuah tindakan menghilangkan salah satu karakter dalam cerita. Jangan hanya karena karena Anda ingin pembaca Anda merasa sedih, Anda kemudian memutuskan untuk membunuh karakter tersebut. Kalau hanya tujuannya itu, jangan Anda lakukan. Yang kedua, kemudian Anda mungkin ingin memberi sedikit surprise kepada pembaca dengan membunuh karakter itu. Nah, jika karakter itu berperan dalam pengembangan cerita dan terbunuhnya dia ikut juga membunuh alur cerita, Anda jangan melakukannya. Membuat plot twist, kekagetan dalam sebuah cerita untuk menghidupkan efek kejut dalam sebuah cerita, tidak boleh mengorbankan sesuatu yang dipaksakan kadang-kadang, yang justru membuang fondasi-fondasi yang paling penting dalam sebuah struktur cerita. Jadi intinya adalah, teman-teman semua, ketika Anda berpikir dalam novel Anda untuk mematikan atau membunuh salah satu karakter dalam cerita, jangan melakukannya hanya untuk 2 hal. Yang pertama, hanya supaya pembaca merasa sedih, dan yang kedua, hanya supaya pembaca Anda merasa kaget dan terkejut. Jangan lakukan untuk hal itu. Lantas, apa kira-kira alasan yang dibenarkan untuk membunuh
karakter atau tokoh dalam cerita. Apa-apa alasan yang paling menarik yang dibenarkan dalam progres membangun plot dan setting cerita, membangun keseluruhan alur cerita? Ada beberapa, setidaknya ada 5 alasan. 5 alasan mengapa penulis boleh membunuh salah satu karakter tersebut selama ia memenuhi 5 unsur ini, salah satu unsur ini. Jadi apa saja unsurnya? Mari kita lihat satu persatu. Alasan yang pertama, Anda sebagai penulis dibenarkan untuk membunuh tokoh dalam sebuah cerita adalah untuk mengembangkan plot cerita. Nah, jika terbunuhnya tokoh tersebut, terbunuhnya karakter dalam cerita tersebut justru membuat cerita semakin berkembang, plot semakin tumbuh, Anda boleh membunuhnya. Nah, apakah untuk membuatnya semakin mudah? Pada alasan yang pertama ini, coba Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri beberapa pertanyaan berikut. Misalnya begini, apakah dengan matinya tokoh atau karakter tersebut alur cerita menjadi lebih menarik? Nah, Anda bisa mengevaluasi ketika matinya salah satu tokoh ini, cerita justru menjadi lebih menarik, lebih membuat penasaran, lebih menarik minat pembaca, berarti Anda bisa membunuhnya, yang mematikan atau menghilangkan tokoh tersebut. Yang kedua, bagaimana cara terbaik menghilangkan tokoh cerita tersebut? Nah, kematian sendiri dalam sebuah cerita dapat diskenariokan dengan berbagai macam cara. Nah, ini nanti Anda dapat menilainya mana cara yang paling efektif untuk membangun plot itu sendiri dengan kematian yang seperti apa. Misalnya Anda membuat satu tokoh cerita yang pergi ke luar negeri kemudian menghilang di sana, itu bisa dilakukan. Cuman Anda tetap harus memiliki pekerjaan untuk menjelaskan, kadang-kadang mengabarkan apa yang telah terjadi dari luar negeri itu. Atau Anda bisa membuatnya kecelakaan, terbunuh, naik pesawat, naik bis dan lain sebagainya. Atau bisa jadi Anda melibatkan karakter lain dengan melakukan pembunuhan atas karakter tersebut. Pokoknya intinya adalah Anda mencari sebuah cara yang terbaik untuk menghilangkan tokoh tersebut dari cerita. Bagaimana hilangnya tokoh tersebut dari cerita justru membuat tensi cerita semakin baik, pembaca semakin terinspirasi untuk melihat dan mengikuti alur cerita selanjutnya. Itu intinya. Kemudian pertanyaan ketiga, kematian seperti apa yang tepat untuk membunuhnya? Nah, ini sudah di poin kedua, sama saja. Apa yang harus Anda lakukan? Jenis kematian seperti apa yang paling menarik untuk membuatnya menjadi lebih sempurna? Nah, kemudian seberapa besar dampaknya pada keseluruhan cerita dengan matinya salah satu karakter dalam cerita tersebut? Ini adalah sesuatu yang perlu Anda imajinasikan terlebih dahulu. Apakah dengan matinya tokoh tersebut cerita benar-benar menjadi lebih baik, atau justru Anda kehilangan momentum untuk bercerita karena tokoh tersebut sudah tidak lagi mampu ikut untuk membangun cerita. Tapi ketika kematian tokoh cerita itu justru membuat konflik semakin menarik, tensi cerita semakin bagus, Anda bisa berpikir untuk membunuhnya. Tapi pesan terpentingnya di poin pertama adalah alasan yang tepat untuk membunuh tokoh cerita ketika alasan tujuannya adalah untuk mengembangkan plot cerita. Nah, ini jika alasan ini ada yang Anda miliki, Anda bisa membunuh tokoh tersebut. Alasan kedua yang dibenarkan dalam penulisan sebuah cerita untuk menghilangkan salah satu tokoh adalah untuk memberi motivasi pada tokoh utama. Ya, ada poinnya, ketika matinya satu karakter dalam cerita yang Anda tulis akan membangkitkan motivasi karakter yang lain atau yang utama, maka Anda dapat membunuh karakter tersebut. Yang kedua, pastikan kembali bahwa alur cerita dan hubungan antar karakter jelas dan relevan sehingga munculnya motivasi tersebut tidak terkesan dipaksakan. Artinya begini teman-teman, ketika Anda misalnya
membuat sebuah cerita trailer romantis. Anda kemudian berpikir untuk membunuh salah satu karakternya. Anggaplah misalnya tokoh utamanya laki-laki, kemudian ada pendampingnya perempuan dan lain sebagainya. Mereka sudah berumah tangga, punya anak dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat motivasi karakter utamanya laki-laki, protagonisnya itu laki-laki, menjadi lebih termotivasi, Anda misalnya membunuh salah satu anaknya. Anaknya itu dibunuh, kemudian muncullah motivasi dari tokoh protagonis untuk membongkar kejahatan, untuk mengejar penjahat, dan lain sebagainya. Intinya adalah ia termotivasi untuk mendorong cerita menjadi lebih maju ke depan, menjadi lebih kuat, menjadi lebih tinggi intensitasnya. Jadi kematian tokoh cerita itu membangkitkan satu motivasi pada tokoh utama intinya, atau tokoh lain, tapi tokoh utama untuk memajukan cerita dan menaikkan tensi cerita. Jika itu tujuannya, Anda boleh membunuh salah satu tokoh dalam cerita. Kemudian alasan ketiga yang dibenarkan dalam membunuh tokoh dalam sebuah novel atau cerita adalah untuk memenuhi kesempurnaan karakter antagonis. Penjelasannya adalah untuk membuat sifat jahat karakter antagonis lebih terekam dalam benak para pembaca, beberapa penulis membunuh karakter lain dalam cerita mereka. Tapi yang harus dipastikan adalah dengan memahami bahwa kematian karakter yang terbunuh haruslah disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh karakter antagonis. Nah ini ada sangat banyak sekali contohnya yang bisa kita saksikan di film-film biasa dimanapun. Ini sangat mudah untuk melihat bagaimana keputusan seorang penulis atau sutradara atau pembuat film mematikan salah satu tokoh sebagai penyempurnaan karakter antagonis. Nah, anggaplah karakter antagonis Anda misalnya adalah seorang perampok atau seorang penjahat atau seorang pencuri atau seorang penipu dan lain sebagainya. Nah, Anda menyempurnakan karakter kejahatannya itu, Anda bisa membuat misalnya dalam sebuah aksi perampokan yang dia lakukan, ia dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja membunuh salah satu orang atau salah satu tokoh cerita. Misalnya dia menembak seseorang yang tidak bersalah sehingga seseorang tersebut mati. Nah ini untuk menyempurnakan karakter seperti ini Anda bisa melakukannya dengan membunuh karakter yang lain. Artinya mengorbankan satu karakter untuk menyempurnakan karakter yang lain. Nah dengan cerita-cerita yang superhero dan lain sebagainya, dengan kekuatan karakter antagonis yang kuat, Anda bisa mengimplementasikan teknis ini. Jadi pilih salah satu karakter yang kematiannya dapat menghadirkan gambaran yang lebih utuh dalam benak pembaca bahwa karakter antagonis memang benar-benar jahat. Nah, itu kira-kira. Lalu alasan yang keempat yang dibenarkan untuk membunuh salah satu tokoh dalam cerita adalah untuk menghilangkan karakter yang merusak alur. Nah ini mungkin membingungkan. Coba kita lihat penjelasannya. Karakter seperti ini adalah tokoh dalam cerita yang jika tidak diceritakan akan menjadi pertanyaan bagi pembaca. Mereka bertanya, apa yang terjadi dengan tokoh ini? Dia kok tidak diceritakan padahal dia sebelumnya sudah dimunculkan. Apa yang terjadi? Mengapa hilang lenyap begitu saja? Nah, sementara jika Anda terus menceritakan tokoh tersebut, karakternya sendiri tidak dominan dan tidak memiliki banyak pengaruh terhadap plot. Nah, untuk karakter dengan tokoh tipikal yang seperti ini, Anda bisa mengambil opsi untuk membunuhnya. Jika Anda dihadapkan pada salah satu karakter, kadang kita penulis, sebagai seorang penulis, Anda membangun sebuah karakter yang ketika itu dilakukan tanpa misalnya
dalam proses alurnya sendiri, justru karakter itu nampaknya tidak berguna, dalam artian dia tidak begitu besar memberi pengaruh terhadap jalannya cerita. Ketika dia diceritakan justru akan membuat gangguan-gangguan saja. Nah, Anda untuk karakter-karakter yang seperti ini yang tidak memberi pengaruh besar dalam jalannya cerita, namun ketika Anda tinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas, ia akan memicu pertanyaan dalam benak para pembaca. Nah, daripada mempertahankannya, Anda boleh membunuh atau mematikan karakter tersebut. Nah, kembali lagi bagaimana cara paling efektif untuk membunuhnya? Anda bisa balik ke poin kedua untuk melihat apa jenis kematian, bagaimana cara menghilangkannya, supaya kematian atau hilangnya tokoh cerita yang merusak ini tadi justru membuat alur cerita semakin maju, tensi cerita semakin menarik, dan pembaca semakin terpikat untuk terus membaca novel yang Anda tuliskan. Oke, alasan yang terakhir yang juga bisa Anda aplikasikan ketika memutuskan untuk membunuh suatu tokoh cerita dalam novel yang Anda tulis adalah memastikan bahwa tujuannya untuk menantang kemampuan penulis keluar dari zona nyamannya. Nah, penjelasannya adalah secara prinsip lebih difokuskan kepada penulis itu sendiri, yakni sebagai sebuah challenge sang penulis untuk keluar dari zona nyaman dan kebiasaannya selama ini. Sebagai penulis yang out of the box dan berani, Anda tentu saja dapat menantang diri Anda sendiri untuk melakukan hal tersebut. Membunuh karakter cerita yang Anda tulis bisa saja akan membuat penulisan Anda menjadi lebih kuat, lebih padat, dan lebih berisi. Nah, ini adalah pertimbangan yang terakhir yang dibenarkan ketika Anda memilih untuk membunuh salah satu tokoh dalam novel yang Anda tulis. Ketika tujuannya itu untuk mempertajam diri Anda ke penulisan Anda, kemampuan Anda dalam bercerita, kemampuan Anda dalam menjabarkan masalah melalui sebuah cerita, itu bisa Anda lakukan. Artinya, ketika kematian salah satu tokoh dalam novel yang Anda tuliskan, dalam cerita yang Anda tuliskan itu justru memercikkan energi dalam diri Anda untuk menyimpulkan, menganalisa, melakukan berbagai macam kemampuan dan cara untuk kemudian membuat sebuah kesimpulan yang intinya karakter yang Anda gunakan, alur yang Anda ceritakan, pesan yang Anda bisa sampaikan kepada pembaca jauh lebih bermakna. Nah, jika ini adalah tujuannya, itu adalah hal yang bisa Anda lakukan dengan mengambil cara membunuh salah satu tokoh ceritanya. Baiklah, itu adalah 5 hal yang sudah kita pelajari, 5 alasan yang dibenarkan ketika Anda memilih untuk membunuh salah satu tokoh dalam cerita yang Anda tuliskan. Alasan yang pertama kita rangkum kembali adalah untuk mengembangkan plot cerita. Kemudian yang kedua untuk memberikan motivasi pada tokoh utama, untuk menyempurnakan karakter antagonis, untuk menghilangkan karakter yang tidak diperlukan atau merusak alur, dan yang terakhir untuk membantu penulis keluar dari zona nyamannya. Nah, itu adalah alasan yang dibenarkan. Sementara alasan yang tidak dibenarkan adalah hanya untuk membuat pembaca Anda merasa sedih ataupun hanya untuk membuat mereka menjadi terkejut. Itu adalah alasan yang tidak boleh Anda gunakan. Nah, itu adalah penjelasannya mengenai membunuh karakter dalam cerita. Informasi yang lebih lengkap tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi bisa Anda pelajari lebih banyak. Tipsnya, teknisnya, template-template dan ide-ide penulisannya dapat Anda lihat di blog penulisgunung.id. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat menulis, selamat berkarya, dan salam penulis.